على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah al-Wajibat al-Mutahattimat mengenai bahayanya kesyirikan dan bahwasannya orang-orang musyrikin zaman sekarang syiriknya lebih dahsyat daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, sudah kami berikan sebuah faedah yang sangat bagus dan bermanfaat, yaitu kalam Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Istiqamah mengenai keterikatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Tafadhal untuk meringkas waktu, tafadhal. Qala Syekhul Islam. Belum hafal? Antum? Belum bisa atau belum mampu atau belum hafal? Belum bisa. Belum hafal? Kalau antum belum mampu atau belum bisa? Belum hafal? Seharusnya tadi itu kalau ditulisnya itu dihafalnya langsung dihafal. Jadi suatu ketika setorannya itu sudah hafal itu loh, karena kalau belum bisa, belum mampu seperti kecil-kecilnya lain ya. Tapi kalau antum insyaallah sudah bisa menghafal, nanti dihafal sambil putaran ini ya. Fadhal antum. Didengarkan ya. Kama anna sunnata maqulatan bil jama'ati wa yuqalu ahlu sunnati wal jama'ati kama yuqalu ahlu bid'ah wal furqah. Ayo na'am, fadhal. Fa sautak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala al-bid'atu maqtulatun bil furqah. Ayo. Kama anna sunnata maqruunatun bil jamaah. Fa yuqalu ahlus sunnah wal jamaahatu maqruunatun. Ahlus sunnati wal jamaati. Maqruunatun. Kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah. Kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah. Ayo na'am, fadhal. Ayo na'am, fadhal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala al-bid'atu maqtulatun bil furqati kama anna sunnata maqtulatun bil jama'ati fa yuqalu ahli sunnah wal jamaah Ahlus sunnah wal jama'ati bil kama yuqal ahlul bid'ati wal furqati. Ayo na'am, fadhal. Fadhal. Antum sudah? Ayo antum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala al-bid'atu maqruunatun bil furqati kama anna sunnata maqruunatun bil jama'ati kama yuqalu fayuqalu ahlus sunnati wal jama'ati
kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqati. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-bid'atu maqruratun bil furqati kama anna sunnata maqruratun bil jama'ati. Yuqalu Ahlus sunnati wal jama'ati kama yuqalu ahlul bid'ah ahlul bid'ati wal firqati. Na'am, tafadhal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-bid'atu maqrunatun bil furqati kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ati. Yuqalu ahlus sunnati wal jama'ati kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqati. Tafadhal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-bid'atu maqrunatun kama anna sunnah al-bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna ahlus sunnah maqrunatun al-bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah fa yuqalu ahlus sunnah wal jamaah kama yuqalu ahlul bid'ah wal furqah. Na'am, barakallahu fikum. Itu yang kemarin sudah kita atau tadi yang sudah kami berikan sebuah faedah. Sudah hafal belum? Belum? Mulai besok kalau kira-kira bisa mampu menghafal ya. Karena itu insyaallah mudah dihafal dan diharokat juga. Kecuali kalau belum mampu seperti yang masih kecil-kecil ini misalkan belum mampu enggak masalah, tapi kalau antum insyaallah sudah mampu insyaallah ya. Ya. Kalau sudah catatan itu dihafal. Na'am. Barakallahu fiikum. Jadi faedah tersebut mengenai bahwasannya yang namanya ahlul bid'ah itu punya keterkaitan yang sangat erat dengan perpecahan. Nah, oleh karena itu antum jumpai di mana saja ahlul bid'ah itu enggak bisa dikatakan enggak bisa bersatu. Pasti mereka berselisih, bercerai-berai, berpecah belah. Nah, barakallahu fikum, ribut atau yang semisalnya, enggak cocok atau yang semisalnya. Karena apa? Karena memang sudah sunnatullah jalla wa ala. Nah, ahlus sunnati wal jamaah, ahlul bid'ati wal furqah. Paham ya? Bukan firqah tapi furqah ya. Kalau firqah artinya lain. Kalau firqatun kelompok, tapi furqah itu perpecahan. Paham ya? Jadi bedakan ya. Jadi bacanya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-bid'atu maqrunatun bil furqati. Kebid'ahan itu senantiasa beriringan dengan perpecahan. Kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ati. Sebagaimana as-sunnah itu senantiasa beriringan dengan al-jamaah. Al-jamaah itu adalah apa? Yang mencocoki kebenaran. Al-jamaah walaupun satu orang. Nah, barakallahu fikum, sudah kami jelaskan dahulu ya. Itu kalamnya Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Naam. Kemudian juga Al-Imam Abu Syamah rahimahullah, beliau menyatakan wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Kapan saja datang perintah untuk senantiasa berjamaah, yang diinginkan dengan jamaah di situ adalah apa? Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Itulah jamaah walaupun satu orang. Nah, santai aja, enggak usah banyak-banyak. Satu orang kalau dia berpegang teguh di atas Al-Qur'an was sunnah itu dikatakan jamaah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mensifati perpecahan itu sumbernya karena tidak mau kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Nah, kalau seandainya mau kembali, niscaya mereka kembali kepada hukum awal, itu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Sebab bercerai-berai itu karena jauh daripada Al-Qur'an was sunnah. Seseorang semakin dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, semakin ditunjukkan berjalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Artinya barang siapa yang beriktisam, berpegang teguh dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan Al-Qur'an was sunnah sebagaimana disebutkan oleh al-mufassirun, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Sungguh dia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin senantiasa di atas jalan yang lurus, ikutilah Al-Qur'an dan as-sunnah. Wasiat yang Rasulullah wasiatkan, yang Rasulullah wanti-wanti ya, diucapkan sebelum beliau wafat. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan pernah tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi kalau ingin selamat dari kesesatan, selamat daripada jurang-jurang kebinasaan dan jurang-jurang kesesatan, ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah itu enggak pernah bersatu dengan al-bid'ah, tidak akan pernah. Paham ya? Karena dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan al-iman wal kufur. Paham ya? Keimanan dan kekufuran tidak akan bersatu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah, barakallahu fikum, beliau mengatakan la taltaqis sunnah ma'al bid'ah abadan. Naam, tidak akan bertemu as-sunnah dengan bid'ah selama-lamanya. Kenapa? Li'anna sunnata ma'al bid'ah kal kufri ma'al iman, atau kal iman ma'al kufri, atau semakna itu ya. Artinya apa? Dikarenakan as-sunnah bersamaan dengan kebid'ahan, itu bagaikan kekufuran dengan keimanan. Kekufuran dan keimanan bisa bersatu? Tidak bisa. As-sunnah dan al-bid'ah tidak bisa bersatu. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum dengan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah itu perkara yang apa? Kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin syar'iyyin la minal kitab la minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud, itu bid'ah artinya. Setiap perkara yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian yang diinginkan dengannya apa? Ibadah. Nah, perhatikan sekarang para pelaku bid'ah itu yang senang kalau memperingati hari Maulid Nabi katanya menurut mereka, atau Isra Mi'raj mereka, kata mereka. Nah, mereka sulit diingatkan karena menganggap itu ibadah gitu loh. Oleh karena itu datang dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya tidak memberikan taufik untuk segera bertaubat. Paham ya? Antum nasihati orang yang sudah kental itu udah kuat sekali dengan bid'ah, susah dinasihati. Pak, tinggalkan Pak, ini enggak boleh Pak. Memperingati Isra Mi'raj ini enggak ada dalilnya. Siapa bilang ini ibadah? Wah, katanya. Ini bid'ah Pak, siapa bilang ini ibadah? Memperingati lahirnya Rasulullah, kok dibilang bid'ah gimana? Ibadah. Nah, susahnya di situ. Susahnya kata ahlul bid'ah sudah menganggap perkara-perkara bid'ah itu apa? Ibadah. Berbeda dengan ahlul maksiyah. Berbeda dengan apa? Ahlul maksiyah. Kalau ahlul maksiyah, misalkan peminum khamr, penjudi, penzina, atau mengingatkan dia sadar insyaallah. Pak, khamr itu haram Pak. Siapa bilang khamr itu ibadah, minum khamr itu? Ada yang ngomong gitu? Kalau ada jangan, barakallahu fikum, kalau ada bisa dikatakan sudah enggak sadar dia. Paham ya? Nah, Pak, zina itu haram Pak. Enggak, zina itu ibadah. Paham ya? Oleh karena itu pelaku bid'ah susah untuk kembali kepada jalan yang benar karena menganggap bid'ah itu apa? Ibadah. Tapi pelaku maksiat insyaallah lebih mudah untuk kembali karena dia enggak menganggap maksiat itu apa? Ibadah. Ingat-ingat itu ya. Jadi pelaku bid'ah, nah barakallahu fikum, seringnya dinasihati dia akan bantah dan akan mengatakan itu adalah ibadah. Kalau enggak percaya buktikan saja. Nah barakallahu fikum, antum ngomong orang-orang sudah terlanjur apa istilahnya kolot sudah kenceng sekali dengan bid'ahnya. Nah barakallahu fikum, misalkan memperingati Maulid Nabi misalkan, atau mengingatkan memperingati Maulid Nabi itu enggak ada dalilnya Pak, enggak disyaratkan ini bid'ah Pak. Ini enggak ada salafnya sama sekali. Abu Bakar enggak mau memperingati. Rasulullah sendiri yang beliau lahir itu pun enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Siapa bilang Maulid Nabi itu ibadah? Nah, kita harus peringati katanya. Jadi sudah menganggap itu ibadah gitu loh. Susah diingatkan. Tapi kalau pelaku maksiat tadi apa? Insyaallah lebih mudah untuk kembali. Lebih mudah untuk apa? Taubat. Karena dia enggak akan menganggap maksiat itu apa? Ibadah. Paham bedanya insyaallah ya? Jadi mana di antara ahlul bid'ah dengan ahlul maksiyah yang lebih mudah untuk bertaubat? Ahlul maksiyah. Kenapa rinciannya? Nah, karena ahlul maksiyah mengetahui itu maksiat sehingga segera bertaubat. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Dia tidak akan segera bertaubat, kenapa?
menganggap bahwasannya bid'ah itu adalah apa? Ibadah. Nah, itu aja. Paham ya? Sebabnya itu, susahnya di situ. Oleh karena itu untuk mensinkronkan, menggabungkan sabda Rasulullah SAW yang disahihkan oleh sebagian para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya apa? Tidak memberikan taufik untuk segera bertaubat. Allahul musta'an. Kalau seandainya taubat beneran diampuni gitu loh. Tapi untuk segera itu bisa dikatakan susah kalau mereka itu. Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Naam. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat bagus sekali. Al bid'atu makrunatun bil furqah. Kebid'ahan itu senantiasa beriringan dengan perpecahan. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana as-sunnah senantiasa beriringan dengan al-jamaah, bersatu di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Fayuqal ahlus sunnati wal jamaah, maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah karena mengikuti as-sunnah, wal jamaah karena senantiasa berada di atas al-haq dan juga mengikutinya. Paham ya? Nam kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Naam, pelaku bid'ah di atas kebid'ahan dan juga naam bercerai-berai atau naam barakallahu fikum berpecah belah. Karena apa? Karena yang namanya naam barakallahu fikum kebid'ahan itu masuk dalam cabang-cabang hizbiyah. Cabang-cabang apa? Hizbiyah. Ya, itu barakallahu fikum hafizakumullah yang biasanya menghantarkan pelakunya kepada fanatik, ta'assub fanatik ya. Fanatik terhadap perbuatan atau terhadap pembesarnya atau terhadap pemimpinnya, sehingga susah untuk dinasihati. Siapa bilang ini bid'ah, ini kata kiai kami boleh kok, kata Habib kami boleh. Nah, Habib fulan membolehkan. Akhirnya ujung-ujungnya ke sana, bukan dalil. Kalau kita qala Allah qala Rasul, dalilnya mana? Qala Allah qala Rasul. Kalau kita seperti itu. Nah, dalil penting ya, walaupun tidak mengharuskan para individu untuk menghafal dalil, karena mungkin mereka masih pemula, baru belajar sehingga menghafal dalil berat. Tapi yang kita ajarkan itu upayakan ada dalilnya. Paham ya? Yang kita ajarkan berupa ibadah, upayakan ada dalilnya, karena ibadah apa? Tauqifiyah, ibadah dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata hawa nafsu. Naam. Ikhwani fid din azdani wa azakumullah, itu sekedar faedah cuplikan untuk mengingatkan kembali bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Sumber persatuan, sumber perdamaian, sumber kerukunan adalah Al-Qur'an was sunnah. Manakala seorang semakin menjauh, semakin berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah, maka dia kembali kepada perpecahan dan akan kembali kepada bercerai-berai, berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an was sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Naam. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Qala asy-syarih asbahullah, halaman 102, ya kan? 101 102. 102 kan? Nah, 102 itu ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Bal kullu ibadatin lillah itu ya. Bal kullu ibadatin lillah ta'ala minal ibadati adh-dhahirah wal batinah. Waktu itu mungkin atau enggak ikut. Ayo na'am. Bahkan seluruh ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala minal ibadati adh-dhahirah wal batinah, berupa ibadah-ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ibadah itu ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Yang nampak seperti salat, puasa, zakat, nampak enggak? Nampak. Yang tersembunyi seperti ikhlas. Ibadah bukan? Ibadah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, la yajuzu sarfuha illa lahu wahdah la syarikalah. Tidak diperbolehkan alias tidak diperkenankan untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu sarfuha, tidak diperbolehkan untuk memalingkannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya. Faman sarafaha aw syai'an minha li ghairillah fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Perhatikan ini. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut atau salah satu daripada ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia telah musyrik, melakukan syirik akbar. Kalau sudah syirik akbar yang dilakukan, hancur semua amalannya. Jangan berharap utuh hancur semua amalannya. Kalau syirik apa? Akbar. Itulah perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Kalau syirik asghar itu yang hancur cuma amalan yang terkena kesyirikan saja.
Tapi kalau syirik akbar apa? Hancur semua amalannya. Hancur semua amalannya. Kita lihat. Kama taqaddama al-kalamu 'ala dzalik, sebagaimana telah lewat pembahasan atau pembicaraan masalah hal tersebut. Ma'a dzikril adillati fi an-naw'is tsani min anwa'it tauhid, bersamaan menyebutkan dalil-dalil di dalam jenis yang kedua daripada jenis-jenis tauhid. Sudah kita lewati semuanya ya. Intinya syirik akbar sangat berbahaya sekali. Syirik akbar sangat berbahaya sekali. Wa dalilu ala anna ad-du'a ibadatun. Perhatikan baik-baik. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Perhatikan ya. Bal huwa ajalul ibadati wa asasuha. Bahkan doa itu termasuk ibadah-ibadah yang paling mulia dan paling inti, pondasi. Asas itu pondasi. Jadi kalau misalkan kalian enggak ikut nyoblos, enggak ikut pemilu, senangnya mendoa aja, doa itu enggak bermanfaat, itu orangnya bodoh. Karena doa kok enggak bermanfaat gimana? Doa itu justru yang paling pertama, paling penting. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita tergiur ucapan-ucapan mereka. Ahlus sunnah itu cuma berdoa di masjid, taklim terus setiap hari, nyoblos enggak mau pemilu. Katanya pengen kalau pemimpinnya yang baik, jujur, adil, muslim, katanya kok enggak mau nyoblos. Biarkan. Assalamualaikum. Nah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicarikan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, yang muslim. Bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah. Jangan memastikan nanti kalau semuanya tidak ikut nyoblos, nanti yang naik orang kafir, nanti Ahlus Sunnah dizalimi, dan misalnya tahu dari mana dia? Perkara yang belum terjadi. Kok tahu itu loh? Jangan sok tahu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir." Terkadang Allah Ta'ala membela agama kita ini, agama Islam, melalui tangan orang yang jahat. Bayangkan, orang jahat aja terkadang malah membela agama kita itu loh. Bisa kira-kira? Bisa. Paham ya? Oleh karena itu jangan memastikan nanti kalau naik orang kafir kemudian Ahlus Sunnah ditindas misalnya, perkara yang belum terjadi jangan memastikan. Dan jangan membuat khawatir kaum muslimin yang ada. Paham ya? Kalau kita ingin mencari kekuasaan yang benar, kekuasaan yang hakiki, ingin berkuasa di muka bumi ini, kuncinya apa? Iman dan amalan-amalan saleh. Iman dan apa? Amalan-amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Artinya apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian di antara kalian yang beriman dan yang beramal amalan saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Kuncinya apa? Iman dan amalan saleh. Demo-demo itu apa? Bukan amalan saleh. Demonstrasi bukan amalan saleh. Terkadang teriak-teriak pinggir jalan, di tengah jalan, salat Jumat pun enggak mau ke masjid, di jalan langsung salat Jumat di situ. Terkadang merusak apa? Merusak sarana-sarana umum. Allah musta'an. Terkadang sebagian mereka enggak salat, teriak-teriak. Allah musta'an. Apakah itu amalan saleh? Bukan amalan saleh. Enggak akan jadi pemimpin. Paham ya? Kalau ingin menjadi pemimpin yang benar, kuncinya dua tadi itu. Paham ya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramalan saleh, sungguh Allah Ta'ala menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan pemimpin-pemimpin sebelum mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam pemimpin atau bukan? Pemimpin, namun di atas iman dan juga amalan saleh. Nabi kita Muhammad SAW pemimpin bukan? Pemimpin, namun di atas keimanan dan juga amalan-amalan saleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu, kalau ingin menjadikan pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil, yang amanah, dengan cara maksiat tidak akan terwujudkan. Yang terwujudkan hanya keonaran, keributan. Paham ya? Mengajak untuk asabiyah, ta'assub, fanatik. Coba kalau tidak percaya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai, masing-masing kelompok bangga dengan kelompok mereka, dengan partai mereka. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Misalkan Golkar, dia senang dengan Golkar kalau jadi presiden.
Paham ya? P3 misalkan, senang kalau dari P3 jadi presiden. Paham ya? Cuman terkadang mereka partai-partai politik ini akan bisa bersatu manakala apa? Ada semacam unsur duniawiyah. Paham ya? Bersatu. Nah, partai ini bersatu mengusung satu presiden misalkan. Seperti itu. Karena apa? Demi kursi kok rebutan. Paham ya? Rebutan kursi, rebutan jabatan, rebutan kedudukan. Kalau kita bagaimana? Cukup kita barakallahu fikum hafizakumullah sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan pemimpin kita yang sudah ada dan yang belum ada misalkan dengan kebaikan. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, berkata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau sebagaimana nukil dalam Syiar A'lamun Nubala dengan semakna barakallahu fikum, "Lau 'alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku tahu doaku dikabulkan, niscaya doaku itu aku akan pakai untuk mendoakan pemimpin, bayangkan. Karena apa? Karena yang paling bagus itu bukan teriak-teriak pinggir jalan. Turunkan harga apa? BBM misalkan. Turunkan harga apa lagi? Macam-macam. Paham ya? Macam-macam. Berdoa barakallahu fikum, berdoa. Na'am barakallahu fikum. Kalau mampu datang langsung 4 mata, itulah yang terbaik. Paham ya? Termasuk afdalul jihad atau kalimatu haqqin inda sultanin jair. Termasuk jihad yang paling afdal di antaranya apa? Ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Paham ya? Kalau memungkinkan 4 mata. Kalau tidak memungkinkan 4 mata, melalui bawahan-bawahannya, tafadhol silakan. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa jangan sepelekan, perhatikan ini. Doa adalah ibadah yang paling mulia dan paling inti. Jangan lalai dengan berdoa ya. Jangan lalai barakallahu fikum. Wa anna man sarafahu li ghairillah fa huwa musyrik. Dan bahwasannya barang siapa yang memalingkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Berdoa kepada kuburan, berdoa kepada para wali, berdoa kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada pepohonan, bebatuan, itu adalah apa? Termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan memerintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Siapa yang berkata tadi? Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Astajib lakum. Sungguh aku akan mengabulkan kalian, kok malah enggak terima mereka. Pengennya apa? Melalui para wali katanya. Pengennya melalui orang-orang saleh sudah meninggal. Langsung barakallahu fikum, langsung. Kalau seandainya kita banyak dosanya bagaimana? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kita apa? Melampiaskan kemudian berdoa kepada orang-orang sudah meninggal. Orang yang mati itu butuh kita atau kita butuh dia? Antum? Dia butuh kita, butuh doa kita. Kok kita malah minta doa sama orang yang sudah mati? Paham ya? Keliru enggak itu? Keliru. Orang mati itu butuh kita, butuh doa kita. Bukan malah kita butuh orang yang sudah mati. Benar kan? Na'am. Seperti itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu semuanya doa. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Sebenarnya kalau orang cerdas itu, orang mati itulah yang butuh kepada kita. Bukan kita butuh pada orang mati. Datang berbondong-bondong satu travel bis besar ziarah para wali sudah meninggal. Wali Songo katanya. Paham ya? Nah, pulangnya bawa apa? Bawa tanah. Tanah kuburannya wali fulan, barokah katanya. Untuk mencari pelarisan. Allah musta'an. Padahal tanah itu bukan tanah asli situ gitu. Orang-orang yang pengen nyari uang, tanah diambil dari jauh-jauh taruh situ, udah dijual situ. Enggak tahu tanah dari mana, paham ya? Udah habis ambil lagi gitu. Bisnis. Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, memang sebagian orang terkadang terkelabui dengan perkara-perkara tersebut. Kalau tanahnya bagus, bentuknya bagaimana gitu diambil, beli pun siap. Padahal tanahnya itu bukan tanah asli situ gitu loh. Allah musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Na'am. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Perhatikan baik-baik. Doanya orang musyrikin saja dikabulkan, bayangkan. Kalau dalam keadaan muttar, dalam keadaan terpaksa dan benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka sudah
Nah, barakallahu fikum berada di atas lautan, di atas kapal. Mereka apa? Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang musyrikin dikabulkan doanya ketika mutar, ketika dalam keadaan terpaksa. Apalagi kaum muslimin, kita ini barakallahu fikum. Naam. Namun mereka yang namanya kaum musyrikin itu mereka apa? Ketika dalam keadaan genting berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Tapi ketika dalam keadaan senang berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Ya kan itu kan. Nah, ketika sudah sampai ke daratan barulah mereka mulai lagi apa? Mulai lagi berbuat kesyirikan. Allahul musta'an. Naam. Nah, nanti disebutkan parahnya orang musyrikin zaman sekarang ini. Yukhbiru ta'ala 'anil kuffar al-musyrikin bihi. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Annahum idza kanu fil bahri 'ala as-sufun allati sakhkharaha Allahu lahum tasiru bihim haitsu sya'u bisuhulatin. Perhatikan baik-baik bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin terdahulu ketika mereka berada di atas lautan, di atas sufun. Sufun itu jamak dari safinah, perahu atau kapal gitu ya. Yang Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tundukkan untuk mereka tasiru bihim yang berjalan membawa mereka haitsu sya'u kemanapun mereka inginkan bisuhulatin dengan mudah. Fa idza ja'atuhum rihun 'asif. Kemudian ketika datang kepada mereka angin yang kencang tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika datang angin yang kencang mengguncang mereka di tengah laut, waja'ahumul maut min kulli makan, datanglah maut. Maut itu apa? Ombak. Datang ombak dari seluruh tempat. Ngeri enggak kira-kira? Ngeri. Nah, tahu ombak antum? Apa itu? Tahu belum? Apa itu ombak? Apa itu ombak? Apa itu ombak? Apa maksudnya air apa? Air selokan. Paham ya, ombak itu apa ombak itu? Yang jelas ombak itu ma'ruf ya. Apa ombak itu? Nah, barakallahu fikum. Yang jelas enggak perlu diungkapkan, ombak itu udah paham ya. Di lautan biasanya ada ombak yang besar. Air yang istilahnya naik kemudian dalam keadaan terkadang ada yang bentuk airnya menggulung-gulung dan semisalnya, intinya ngeri. Paham ya, intinya ngeri ombak itu ya. Naam, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Nah, ketika datang kepada mereka ombak dari seluruh tempat, wa tayaqqanu bil halak, dan mereka yakin sudah nih binasa ini dah. Hancur ini pokoknya sudah. Mereka sampai kayak gitu. Tapi apa? Laja'u hina idin ilallahi wahdah fi kashfi nam kurbatihim. Namun mereka justru langsung kembali pada waktu itu pula kepada Allah Subhanahu wa taala semata agar segera dihilangkan kegentingan mereka. Dalam keadaan ngeri sekali itu dah. Pokoknya pasrah dah. Paham ya? Ngeri sekali. Akhirnya mereka benar-benar ikhlas meminta kepada Allah Taala agar dihilangkan kegentingan atau kengerian tersebut. Li'ilmihim annahu la yunjihim illa huwa wahdah. Karena mereka paham juga itu loh. Paham kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fayukhlisuna lahud-din wad-du'a bitadarru' wal buka. Akhirnya mereka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berdoa bitadarru' dengan merengek, wal buka dan menangis hingga ada yang menangis itu ya. Wa yatrukuna alihatahum kullaha, bahkan mereka rela untuk meninggalkan apa? Sesembahan-sembahan mereka semuanya. Berhala-berhala tinggalkan semuanya. Lata tinggalkan, Uzza tinggalkan, Manat tinggalkan. Berhala-berhala intinya tinggalkan semuanya. Karena apa? Dalam keadaan genting seperti itu. Memurnikan apa? Doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana wa yaqulun, seraya mereka berkata, la in anzaitana min hadhihi lanakunanna minal syakirin. Gayanya mereka, perhatikan ini. Kalau seandainya engkau telah menyelamatkan kami wahai Rabb kami dari gelombang ini, niscaya kami nanti akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Padahal nanti kalau sudah sampai daratan apa? Berbuat kesyirikan. Ini makarnya. Allah musta'an. Tapi jangan khawatir. Semakin mereka membuat makar, Allah Taala tidak segan-segan membalas makar mereka. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, namun Allah Subhanahu wa taala akhirnya juga membalas mereka dengan makar, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang memiliki makar untuk membalas mereka. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. La in anzaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin fayastajibu du'aahum. Akhirnya Allah taala mengabulkan doa mereka. Dah merengek mereka, merengek.
Wahai Rabb kami, kalau seandainya Engkau menyelamatkan kami dari gelombang ini dan dari kegentingan ini, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka, alladzi yujibu al-muttar idza da'ah, zat yang mengabulkan ketika orang benar-benar terpaksa, benar-benar barakallahu fikum, dalam keadaan terpaksa, idza da'ah, apabila berdoa kepadanya, wa yakshifus su', dan zat yang yang menyingkap atau menghilangkan kejelekan, wa yusiluhum ila matlubihim salimin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada tujuan mereka dalam keadaan selamat. Bayangkan ini. Padahal mereka musyrikin enggak? Musyrikin, tapi karena ikhlasnya tadi itu, barakallahu fikum. Musyrikin aja ketika terpaksa seperti ini dikabulkan doanya, apalagi kaum muslimin. Kok malah datang ke kuburan minta pesugihan. Itu pun memfokuskan malam Jumat. Malam Jumat pun enggak sembarang malam Jumat Kliwon. Kalau bahasa Jawa gitu ya mereka ya. Nabur bunga di situ kuburan siapa enggak tahu. Paham ya? Kemudian baca qomat kamit, baca apa enggak tahu, yang jelas tujuannya mencari barokah dan kekayaan serta pelarisan dan semisalnya. Itu semuanya kebodohan semuanya aslinya. Allah musta'an. Muslimun, bayangkan. Yang musyrikun aja ketika benar-benar ikhlas dikabulkan tadi kan. Ini muslimun. Allah musta'an. Nasallaha an yusliha ahwalana wa ahwalahum. Naam. Kita lihat sini. Fa idza nazalu 'anis safinah, namun apabila mereka turun dari safinah, turun dari perahunya, sudah turun itu ya sampai daratan, adu ila syirkihim wa kufrihim, mereka kembali lagi kepada kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Ini gayanya mereka. Allah musta'an. Nah, ketika tengah lautan gayanya mau bersyukur tadi ya, tapi ketika sudah sampai daratan, mereka justru kembali kepada kesyirikan mereka dan juga kembali kepada kekufuran mereka. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka itu enggak terasa. Mereka ingin menipu Allah Taala padahal Allah Taala sudah menipu mereka, gitu loh. Paham ya? Allah Taala sudah menipu mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini bukan berarti Allah Taala penipu, tidak. Ini namanya sifatul muqabalah namanya. Sifat yang dikenal dengan sifat muqabalah. Sifat muqabalah itu sifat yang istilahnya siang membalasi. Karena mereka nipu duluan, ditipu, gitu loh. Paham ya? Karena mereka bikin makar duluan, akhirnya Allah Taala bikin makar untuk mereka. Sifat muqabalah namanya. Jadi jangan sampai kita menyebutkan sembarangan ya, Allah Taala diberi sifat dengan menipu. Itu tak keliru. Muqabalah. Min babil muqabalah. Paham ya? Ada namanya sifat muqabalah. Muqabalah dalam rangka untuk menghukum atau dalam rangka untuk membalasi. Paham ya? Kalau membalasi orang yang menipu kan berhak. Tapi kalau menipu orang yang tidak layak untuk ditipu, misalkan, kan zalim namanya. Tapi Allah Taala tidak. Mereka nipu duluan itu loh. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah Taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga menipu mereka. Walakin litamami ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi yumhiluhum ila ajalin musamma walau perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi dikarenakan sempurnanya ilmunya Allah Taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menunda mereka sampai waktu yang ditentukan. Bayangkan itu. Kalau seandainya Allah Taala mau ketika di tengah lautan ditenggelamkan, bisa enggak? Ditenggelamkan bisa, tapi Allah Taala menunda sampai daratan. Itu pun masih belum langsung dihukum, bayangkan itu. Hikmahnya dan juga lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Walau namun kalau seandainya Allah Taala menghendaki, la ahlakahum fil barri aw fi ayyi makanin kanu. Niscaya Allah Taala akan membinasakan mereka di daratan maupun di tempat manapun mereka berada. Paham ya? Karena bagi Allah Taala untuk menghancurkan semua itu mampu. Paham ya? Untuk menghancurkan semuanya itu mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lain itu mampu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, fa idza kana yaumul qiyamah, maka apabila datang hari kiamat, fa idzal hujjah qad qamat 'alaihim, ternyata sudah tegak hujjah pada mereka. Sudah tegak hujjah pada mereka. Fa yadkhuluna jahannam dakhirin khalidin fiha abadan wal iyad billah. Akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina, dalam keadaan kekal di dalamnya, wal iyad billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, waqad qala Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid. Perhatikan, kalau antum dengar al-Imam al-Mujaddid, yang dimaksud di sini adalah al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih. Naam. Dan sungguh Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid rahimahullah berkata, fil qawaidil arba'. Mungkin kalian semuanya pernah dengar ya kitab Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah pokok, 4 kaidah inti yang berkaitan masalah Masalah akidah dan tauhid. Pernah dengar? Naam, Qawaidul Arba' pernah dengar?
Ewa, itu kitabnya tipis, matanya mudah dihafal. Jadi kalau mampu menghafal nanti dihafal ya. Bagus sekali. Beliau menyebutkan di sana al-qaidatur rabi'ah. Perhatikan ini kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwasanya orang-orang musyrikin zaman kita sekarang ini padahal beliau ucapkan di zamannya beliau waktu itu. Jauh enggak dengan sekarang dengan kita? Jauh sekali. Beliau mengatakan bahwasanya musyrikin di zaman kita sekarang ini aghladu syirkan minal awwalin. Lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kenapa lebih parah? Tahu enggak kenapa lebih parahnya? Kenapa lebih parah? Kenapa musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu? Kenapa? Naam, sedangkan musyrikin zaman dahulu nah, jadi kesimpulannya gini. Orang musyrikin zaman sekarang ini lebih parah kesyirikannya dari dua sisi nanti ya. Sisi pertama dulu kita sebutkan, kalau orang musyrikin zaman sekarang itu ketika senang dan sedih dan susah pun berbuat kesyirikan. Paham itu ya? Intinya gitu ya. Tapi musyrikin zaman dahulu apa? Kapan mereka berbuat kesyirikan? Ketika senang saja. Sekarang misalkan ada gempa bumi, ada gunung meletus, paham ya? Atau misalkan ada tsunami misalkan. Orang-orang yang mereka senang kesyirikan berbondong-bondong ke laut, bikin tumpeng, padahal dalam keadaan apa? Genting, padahal. Dalam keadaan genting, dalam keadaan sedih, susah, malah berbuat kesyirikan, bayangkan. Paham ya? Apalagi dalam keadaan senang. Mereka sudah dapat keadaan senang, kemudian dapat rezeki yang banyak dan semisalnya akhirnya tetap ke kuburan, tetap juga ke laut. Bikin tumbal atau yang semisalnya, nyembelih ayam pun harus warnanya hitam semuanya, dikenal ayam cemani namanya. Hitam semuanya, kalau enggak hitam semuanya enggak mau. Hitam kemudian kaki satunya putih enggak mau. Hitam semuanya. Nah, Allah musta'an, itu semuanya kesyirikan. Parahnya dari dua sisi. Sisi pertama, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang mereka berbuat kesyirikan di waktu senang dan di waktu susah. Musyrikin zaman dahulu di waktu apa? Susah saja ketika di tengah lautan. Namun ketika senang saja ya, ketika senang saja. Nah, musyrikin zaman dahulu ketika senang saja. Adapun ketika susah mereka berbuat ikhlas. Kita lihat. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Dikarenakan orang-orang musyrikin terdahulu mereka berbuat kesyirikan di waktu senang dan mereka berbuat keikhlasan di waktu sedih dan genting. Perhatikan ini. Wa musyriku zamanina, dan orang musyrikin zaman kita sekarang syirkuhum daimun fir raha wasyiddah wal iyad billah. Syiriknya terus-menerus ketika apa? Di waktu senang dan di waktu genting atau susah. Jadi kesimpulannya ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua masih ada lagi. Yang kedua, orang musyrikin zaman dahulu ketika berbuat kesyirikan dengan orang-orang saleh milih, benar-benar milih gitu loh. Benar-benar milih itu orang saleh menurut mereka. Orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Enggak dikenal itu orang soleh atau bukan, ini kuburannya kelihatannya di kapur kemudian halus dah. Ini kuburan orang soleh, langsung mau mereka, enggak ngecek dulu. Lebih parah. Kalau orang musyrikin zaman dahulu benar-benar memilih gitu loh. Benar-benar orang kuburan orang soleh menurut mereka. Dalam artian ya mungkin orang soleh sendiri kalau hidup enggak mau disembah gitu loh. Cuman mereka ghulu, berlebihan. Tapi kalau orang musyrikin zaman sekarang, nah barakallahu fikum, enggak pandang bulu. Mau kuburan orang soleh, kuburan orang toleh. Soleh itu maksudnya baik, toleh itu jelek. Paham ya? Bahasa Arab itu ya, bukan nolah-nolah itu bukan lain lagi itu. Paham ya? Allah musta'an. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi orang musyrikin zaman sekarang parah dari dua sisi. Sisi pertama, musyrikin zaman yang dahulu mereka melakukan ketika waktu senang saja. nah, musyrikin zaman sekarang Musyrikin zaman sekarang melakukan kesyirikan dalam semua kondisi, senang maupun susah. ahsan. Yang kedua, musyrikin dahulu mereka pilih-pilih dalam berat syirikannya. ya Pak. Kalau zaman sekarang, Nggak pilih-pilih. nah tanpa pandang bulu ya, enggak milih-milih bener orang soleh itu enggak. Allah musta'an. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana lima yuhibbuhu Allah wa yardah, innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.